Pemirsa RBTV di rumah, saya berada di depan rumahnya Bapak Nasirun, seorang pelukis yang sudah cukup terkenal di Indonesia maupun di Asia. Kita akan banyak berbincang-bincang dengan Bapak Nasirun. Mari kita langsung masuk ke rumah beliau. Nah pemirsa, ini saya sudah di depan pintunya Bapak Nasirun dan nampaknya Pak Nasirun sudah menunggu saya di dalam rumah dan sekaligus di studionya Pak Nasirun juga. Mari kita langsung masuk menemui beliau. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya sudah langsung bertemu dengan Bapak Nasirun yang mungkin pemirsa sekalian akan menginginkan tahu banyak tentang siapa sih sebenarnya Pak Nasirun yang sudah punya nama besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selamat malam Pak Nasirun. Selamat malam. Apa kabar Pak Nasirun? Baik. Pak Nasirun, mungkin perlu diceritakan, pemirsa di rumah itu mungkin perlu tahu bagaimana perjalanan Pak Nasirun selama ini sehingga Pak Nasirun bisa eksis dan establish sebagai seorang seniman yang sudah go internasional. Monggo Pak. Sejak tahun 83 kira-kira ditengarai oleh gerhana matahari total, keluarga besar saya, kami terutama itu tidak concern terhadap pendidikan formal. Jadi kebanyakan mereka cenderung kepada pendidikan pesantrenan karena pada waktu itu masyarakat petani jauh lebih suka kepada tentang spiritual daripada persoalan-persoalan yang eksakta itu. Bakat kesenian saya barangkali mendorong tahun 83 untuk mencobalah belajar di sekolah seni Indonesia pada waktu itu. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tentunya banyak istilahnya tantangan dari keluarga. Pertama kali pilihan kami kebetulan ke dunia seni pada waktu itu. Jadi Pak waktu itu SD-nya Pak atau pesantrennya di mana waktu itu Pak? Pada waktu itu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, ya yang didirikan oleh alumnus pesantren di Desa Kaligudi, Kecamatan Adipala, di Cilacap ya. Ikut Karsidi dan Banyumas ya. Terus kita ke SMP 3 tahun, dan tahun 83 kita mencoba ke sekolah sesri pada waktu itu di Karangmalang ya. Di Jogja ya? Di Jogja ya. Jadi masih sekolah seni rupa Indonesia? Indonesia ya. Terus bagaimana Pak perjalanannya awal-awalnya ketika Pak Nasirun sekolah di sesri itu? Perjalanan awalnya pertama kali tidak direstui karena kesenian pada waktu itu belum terapresiasi oleh publik, khususnya publik masyarakat pinggiran. Kalau Jogja aku pikir sudah mulai lumayan ya. Tapi dengan semangat tentunya ya, ketika saya menyalurkan hobi, saya kira dorongan itu memberikan satu inspirasi supaya mandiri terutama. Ternyata benar, ketika mandiri ini adalah sebuah pencapaian penting dalam proses kesenian, di mana sampai sekarang pun kita sebagai calon perupa, calon pelukis ini tetap mencari jati diri. Yang menarik tentunya pada waktu itu ada satu pesan moral dari almarhumah ibu saya, yaitu tentang finansial tentunya, biaya itu loh. Dan ibu saya pada waktu itu mengatakan bahwa kalau saya biayai dengan materi aku pikir cepat habis. Saya kira kita kasih sangu istilahnya. Bismillah saya kira niat supaya melanjutkan studi. Iya. Waktu itu angkatan tahun 83 berarti ya? 83 dan saya kebetulan mengambil seni kriya pada waktu itu. Seni kriya ya. Karena setelah itu, setelah dari seni kriya, setelah lulus di sesri terus melanjutkan ke isi atau gimana?
kebetulan pada waktu tahun 83 di Jogja itu terjadi semacam booming seni batik kontemporer yang diprakarsai oleh Bambang Utoro pada waktu itu. Dan aku pikir ini sebuah media menarik dan tepat sekali di mana Jogja pada waktu itu sedang banjir tentang turis-turis, bahkan sebagai maskot, sebagai promo wisata, dan ideal sekali lah pokoknya pada waktu itu. Tapi ternyata dunia seni murni yang dari dulu mungkin itu disebut bakat itu tetap menuntut ruang yang lebih, yaitu tahun 1987 saya mengambil seni murni di ASRI pada waktu itu. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Pak Nasirun, mungkin perlu dijelaskan Pak Nasirun, perjalanan panjang Pak Nasirun dari Loro-Lopo sampai sekarang ini, itu kan pernah ngalami, saya dengar dulu mau salaman dengan orang saja kayaknya tidak boleh atau gimana itu dulu sampai sekarang ini. Ternyata yang istilah Loro-Lopo masa lampau ini kita harus lalui, aku pikir. Kalau kita ingin maju ke depan, artinya sebuah kebudayaan kan lahir kan ada satu multi persoalan kan. Sepanjang kan itu Loro-Lopo masa lampau ini bisa menjadi rem, aku pikir, untuk kita ke depan, aku pikir dulu. Ya tentunya banyaklah banyak cerita yang saya kira, ada satu cerita yang menarik yang aku pikir sampai sekarang ini susah kita hapus ya. Pada waktu itu saya mencoba hak anak menuntut kepada orang tuanya karena faktor biaya pada waktu itu. Tetapi ketika kita sampai di desa, mungkin rasa-rasanya di Jogja ini kita tidak sampai juga. Kita ke Jogja lagi dan kita pulang lagi ke rumah. Dan ibu saya itu siap menanti apa yang dia punya ya. Dan dia menanyakan bahwa dari mana itu loh. Padahal kita sudah dari Jogja dari Jogja ke Cilacap ke Jogja dan pulang ke Cilacap lagi. Akhirnya dengan keberanian pada waktu itu sebagai anak itu, saya memohon bahwa di sini nih di Jogja ini ada satu biaya yang tidak sedikit. Gitu. Lalu ibu saya mempunyai satu pemikiran yang saya kira di luar satu pikiran saya pada waktu itu. Pintu rumah saya dijual. Pintu rumah? Iya. Untuk membiayai sekolah. Iya pada waktu itu. Makanya ketika saya di Jogja itu nggak bisa bayangkan. Lowong yang namanya rumah saja itu ada pintunya dikunci, kok pintunya dijual. Iya. Iya. Itu yang saya kira memberikan satu semangat. Jadi cambuk ya? Cambuk ya. Ya sampai sekarang ya saya kira kita nggak mau. Aku pikir sampai sekarang kita masih loro-lopo gitu ya. Untuk menghadapi persoalan-persoalan kalau memang kita ingin maju. Iya. Oke, nah sekarang ini ada ruangan yang cukup luas dan ini space-nya saya pikir juga banyak lukisan tergantung di sini. Ini sebetulnya mau untuk apa ini Pak Anu ya? Atau kedepannya mau sebagai apa oleh Pak Nasirun ini? Almarhum Harjiman pernah mengatakan kantong budaya itu penting di Jogja. Aku pikir studio perupa ini ya sudah galerinya perupa. Dan itu kantong budaya ya? Iya. Cuman saya kadang-kadang berkelakar, wah ini minimarket seni. Artinya ada satu step by step bahwa kita mulai menghargai anak karya kita gitu. Jadi tidak kita hanya melukis, kita punya finansial hanya hilang begitu saja. Aku pikir sudah mulai kita ada sebuah ruang pajang. Dan ini juga sudah mulai sudah untuk kunjungan dari anak sekolah ataupun kadang-kadang dari heritage juga datang ya. Bahkan tamu-tamu dokter Wewudit yang kerjasama dengan Aman Jiwa Hotel sering juga datang.
aku berdikari yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Pak Nasirun, banyak pemerhati seni di Jogja itu menganggap Pak Nasirun punya kedekatan tersendiri dengan Dr. Ooi Hong Jin, seorang kolektor yang mungkin juga sudah cukup terkenal di dunia internasional. Bagaimana sih hubungannya Pak Nasirun dengan Dr. Ooi Hong Jin ini? Jadi saya melihat dulu seorang Avandi sebagai seorang pelukis besar dulu. Ada patron kebudayaan seperti seorang Raka Sumican, Hendra dengan Ciputra, bahkan Soekarno dengan seluruh perupa pada waktu itu dulu. Lalu Bapak Adam Malik Sampai menerbitkan buku koleksinya ya? Sampai ada 5 atau 6 jadi saya lupa itu. Dr. Ooi Hong Jin itu terasah menjadi seorang pencinta seni dan dia nggak bisa dibohongi. Tentunya dia tidak hanya melihat dengan mata kepala dia, tapi dia merasakan. Barangkali ya itu loh. Anak karya saya ini juga kemampuan saya itu dengan keterbatasannya ya hanya bisa dengan satu kejujuran yang kita miliki. Tentunya aku pikir ada sesuatu yang original gitu. Ketika sesuatu yang original barangkali bisa singgah di perasaan Dr. Ooi Hong Jin. Dan ini hubungan itu terus bersinergi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ada semacam simbiose mutualistis ya? Barangkali itu ya. Iya. Boleh tahu kira-kira sudah berapa karya koleksi yang dipunyai Hong Jin, karyanya Pak Nasirun? Dr. Hong Jin mungkin sampai sekarang sudah ada kurang lebih 30-an bahkan lebih ya. Lebih ya. Iya. Dan uniknya Dr. Hong Jin kadang-kadang membeli lukisan masih dititip tempat saya, sama-sama kadang-kadang sudah lupa juga. Oh, gitu ya? Dr. Ooi Hong Jin lupa, saya lupa juga gitu loh. Iya. Dan itu memang bisa ada semacam tidak harus ditentang ya hubungan antara kolektor dengan seniman ya. Karena memang itu juga dilakukan oleh maestro-maestro kita terdahulu gitu ya. Aku pikir alamiah ya. Dan harus terjadi. Bahkan mungkin yang di barat sendiri dengan melahirkan semaestro-maestro dunia, saya kira ada patron kebudayaannya. Minimalnya ini saya kira pemerintah sudah peduli dengan ruang-ruang apresian seperti museum-museum begitu ya. Ini saya lihat di sini juga ada semacam kayak tempat outdoor ya untuk melakukan kegiatan seni Pak Nasirun. Memang kedepannya mau dibawa ke sana juga? Ya, saya kira saya lebih cenderung melukis di alam terbuka ya, karena sampai sekarang saya masih mencintai cat minyak begitu loh ya. Aku pikir jauh lebih sehat. Yang kedua kali aku pikir ya sedikit berterima kasih dengan bumi lah ya. Aku pikir pohon-pohon ini saya pertahankan, bila perlu kita tambahkan. Iya. Dan kedepannya memang juga untuk karya-karya patung juga ya. Ada beberapa koleksi, saya mungkin juga kurang lebih ada koleksi lukisan dan patung tentunya dari pelukis tua yang sekarang sedang istilahnya terpinggirkan ya. Ya ada karya Sunarto PR, ada karya Sabtoto, ada karya Fajar Siddiq, ada karya Irsam, Suwaji, ada karya Aming Prayitno, banyak karya itu, bahkan ada Gambiranom, ada Oto Jaya. Mungkin kalau secara kesinambungan kita itu bisa memberikan satu ruang pajang, mengapa tidak, itu sebagai bentuk manggul dhuwur mendem jero, aku pikiran begitu. Mikul dhuwur mendem jero. Iya, mikul dhuwur mendem jero aku pikir ya. Artinya mereka saya kira sudah berjuang untuk kesenian dan dia tidak berhenti, dan kita ini yang sekarang yang muda-muda yang menikmati kan aku pikir. Oke, terima kasih Pak Nasirun. Nah, pemirsa,
mungkin kalau kita akan berbincang terus dengan Pak Nasirun itu tidak akan selesai selama 3 hari. Karena ada banyak fenomena yang menarik dari Pak Nasirun ini. Tapi karena waktu juga lah yang akhirnya harus memisahkan kita. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.